Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah pagi menjelang siang ini kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis ilmu. Memang di umur kita ya, ibu kan antara 30-an yang boleh. Ya, 25. 25. Paling tua, Pak. Hah? Umurnya paling tua, semangatnya paling mantap. Jadi di umur-umur yang kita ini ya, memang kalau masih Allah gerakan hatinya hadir di majelis ilmu, itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Ya, kira-kira begitu. Sebab akhir zaman ini tentu banyak pilihan-pilihan untuk kita hadiri. Banyak tempat-tempat yang menggugah selera dan sebagainya. Atau inna nafsal ammaratun bisu, hawa nafsu itu cenderung ingin memanjakan diri kita sendiri biasanya. Tapi kita hadir di majelis ilmu yang seperti ini anugerah yang luar biasa. Saya semalam dapat pelajaran berharga. Jadi ceritanya saya bukan kondangan, saya memang disuruh oleh saudara saya untuk menjadi perwakilan mempelai wanita ya, sambutan di Masjid Ramli. Masjid Ramli itu di Sunter. Iya, tahu gitu. Ya di sana. Jadi karena saya ingin pulang, karena ingin nganter anak ke Bandung itu, saya pulangnya duluan, gak bareng saudara saya. Alhamdulillah ada yang ngajak pulang. Yang ngajak adalah seorang ibu dengan pembantunya perempuan. Ya karena saya sudah kenal, memang dia juga jamaah pengajian saya juga. Terus dia kayaknya ada keperluan pengen ngobrol apa pengen. Ya sudah sekalian pulang lah dari Sunter ke Jelupangkan Galap. Di sepanjang perjalanan itu ngobrol dia bahwa dia lahir tahun 50, umur dia 54. Seorang dokter ya, kemudian juga suaminya seorang dokter. Cuman dia nanya ke saya, Ustadz, kalau istri Ustadz bagaimana sama Ustadz? Kok nanya begitu? Iya Ustadz, saya ini jujur katanya, saya ini anak orang kaya. Pembantunya ngomong ke saya, anak pengusaha kayu besar, orang kaya. Dan dia mengatakan, dia itu jangan kata kerja keras ya, kerja berat. Apapun itu dilayani lah sama dayang-dayang istilah beliau itu. Dari kecil, ya dari kecil sampai tua, sampai umur 54, bukan sampai 54, sampai dia menikah. Ya namanya anak orang kaya raya gitu kan. Nah, problemnya kata dia setelah berumah tangga itu, satu sisi si suaminya bagus menasehati, ya kamu sudah jadi istri saya, intinya saya ingin apapun yang melayani bukan pembantu ya, walaupun pembantu standby 24 jam, tapi kamu, karena saya perlu kamu gitu kira-kira. Nah si ibu ini bagus jujur sama saya, tapi saya nggak mau kan diatur-atur. Kan saya dari kecil kayak putri, saya kayak kaya raya. Nah,
Dia bilang, ini gimana Ustaz saya gitu ya, posisi saya sebagai istri gitu. Maka saya sampaikan bahwa kalau kita belum kenal tentang Tuhan palsu, maka memang hidup menjadi repot. Tuhan palsu itu apa? Apa saja yang mendominasi hati kita itu Tuhan yang mengalahkan Allah. Misalnya ego kita itu jadi Tuhan bisa. Ya, misalnya tadi, saya kan anak orang kaya, harusnya suami ngerti dong saya orang kaya misalnya begitu. Sementara Allah menyuruh, apa kata Nabi? Idza nadara kasarat. Kalau istri itu kalau dilihat suami menyenangkan. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau disuruh suami dituruti, yang penting perintahnya tidak maksiat sama Allah. Wa idza ghibtaha habidat anka wa malika. Kalau ditinggal menjaga kehormatan diri dan kehormatan suami. Ya menurut ego ibu betul, logika ibu orang kaya raya, dokter lagi, pinter, dari kecil nggak pernah kerja. Tapi menurut Allah menyuruh ibu untuk taat sama suami. Ya tapi saya nggak bisa, belum bisa. Dia jujur begitu, dia curhat di sepanjang jalan. Ya saya bilang proses lah tuh, pelan-pelan. Ya. Jadi itu mohon maaf, itu Tuhan ibu itu namanya ego. Tuhan itu bisa bentuknya ego, bisa bentuknya apapun lah yang mendominasi hati kita ini, sehingga kita mengabaikan Allah gitu. Itu bisa jadi Tuhan. Dan hati-hati, kalau ada orang meninggal sedang dalam posisi mindsetnya begitu, bahaya itu. La ilaha illallahnya kita rusak. Ya mohon maaf, kalau sholat rusak Allah masih maklumin, puasa rusak Allah masih maklumin. Tapi kalau la ilaha illallah rusak, waduh bahaya itu. Kan artinya tidak boleh ada ilah Tuhan yang mendominasi hati orang beriman illallah, kecuali hanya Allah saja. Ibu baru beli mobil, siang malam mikirin mobil, itu Tuhan. Maaf nih, ibu baru punya cucu, cucu pertama. Ya Allah, itu cucu anak raja. Lalu bukan raja. Siang malam yang mikirin cucu, bangun tidur, cucu saya mana? Tuhan itu cucu. Tapi yang paling banyak menimpa kita sekarang ini Tuhan itu namanya handphone. Ayo, dengar as-salatu khairun minan naum, kadang-kadang nggak bangun. Tapi kalau bunyi kriak, ya banyak bunyi kriak gitu, langsung bangun itu, langsung dicek. Wah, berarti ini lebih diperhatikan daripada Allah. Seolah dia tidak ingin berpisah dari diri kita. Pokoknya yang mendominasi hati-hati. Kenapa Nabi Ibrahim disuruh motong lehernya Ismail? Dalam bahasa tasawuf ya. Dalam bahasa tasawuf Allah itu seperti cemburu sebetulnya. Logikanya memang betul, Nabi itu begitu sangat kenapa berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, ya? Begitu punya anak, anaknya ganteng, pinter, taat, nurut. Kan anak macam-macam modelnya, Bu. Ada punya anak ganteng, bangornya ampun-ampunan. Ada anak ganteng, kagak bangor, blow on banget, ampun. Beli es ditiup, atau dingin ditiup. Ada macam-macam itu. Nah, Nabi Ibrahim sempurna Ismailnya itu. Maka Allah dirusak nih tauhidnya Ibrahim nih. Kalau dia adalah Rasulku, nggak boleh kayak gitu. Maka dites kan mas, Ibrahim potong. Yang bikin aku cemburu kata, potong gitu. Ini dalam perspektif tasawuf begitu. Misalnya disuruh dipotong. Apa kata iblis? Tuhan kamu nggak melanggar raham itu. Kalau sekarang melanggar raham itu dan punya beri ke manusia, kata iblis. Tapi Ibrahim kan sudah ma'rifatullah, udah kenal
Allah itu siapa dan sudah paham la ilaha illallah. Ya Allah, saya sadar selama ini saya menomorsatukan Ismail, salah saya. Makanya orang yang la ilaha illallah itu baik, benar, mohon maaf, melihat apapun nggak bakal masuk mendominasi ke hati. Maka andai pun kita punya kelebihan, itu Allah yang punya. Ini bunuke, mohon maaf, dari kaki sampai kepala emang punya bunuke. Punya siapa? Sadar. Ada yang di sini S3, S2, S3, S4 sekalian. Itu juga punya Allah gelar karena ini ngasih akal pikiran Allah juga. Andai pun kita diberikan kekurangan, diri kita kayak anak kita kayak nggak masalah. Wong anak kita yang kekurangan juga punya Allah. Saya mah hanya dikasih amanah suruh jaga dia semampu saya. Selebihnya itu punya Allah. Begitu maksudnya. Nyambung nggak memadam? Nyambung ya? Siap. Kalau nggak sambung ya sambung-sambungin aja. Jadi si ibu tadi dia jujur mengakui saya memang masih menomorsatukan tadi karena ya logikanya betul sih. Yang kan menikah itu harus paham latar belakang ya. Saya dapat orang Tangerang senangnya pedas-pedas. Saya kagak demen banget sama pedas, tapi saya paham. Oh ya sudah. Kalau dia dari kecil makan pedas mulu kan, ya sudah kompromi saja kan. Jadi ada pemahaman seperti itu juga. Ibu Neng kok kayak ngelamun kan? Merenung atau ngelamun? Jadi saya pesan banget, jangan pernah ada yang mendominasi di hati kita kecuali Allah. Itulah idalah kita, insya Allah bagus. Karena kalau itunya rusak, mohon maaf. Allah tak suka begitu. Maka di surat An-Nisa ayat 48 buka. Ada 48. Ada nggak? Baca artinya boleh. Dan dia mengampuni apa pun dosa yang selain diri itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan siapa mempersekutukan Allah, Maka apa sih syirik itu? Menomorduakan Allah kan harusnya Allah nomor nggak diampuni itu. Buka lagi surat 47 ayat 19. Surat 47 ayat 19. bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal. Lihat bahasa Arabnya, fa'lam, ketahuilah, annahu, bahwasanya sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan palsu yang mendominasi hati orang beriman kecuali hanya Allah SWT. Dan orang kalau sudah begini enak, maaf, dikasih cantik, alhamdulillah, ini punya Allah semua kok. Dikasih kurang cantik, alhamdulillah, nggak bakal minder. Kasih cantik nggak bakal sombong. Pinter, alhamdulillah. Nggak pinter, ya alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sakit, ya alhamdulillah. Yang sakit juga ini badan punya Allah kok, kita dihaguna pakai doang. Iya kan? Makanya ngacanya nggak terlalu lama biasanya. Ngaca ditungguin orang mau ngebesan setengah jam. Kasihan supirnya. Padahal Allah kan nggak lihat casing,
Innallaha yanzuru ila qulubikum. Allah lihat tuh hati. Nih di sini. Wa amalikum, dan amal, iman yang Allah lihat. Maka orang yang ngerti la ilaha illallah itu, selain Allah sekedarnya aja lah. Kira-kira seperti itu. Maka si ibu terdanya sadar, iya baik Ustaz, insya Allah dah saya akan merubah kalau gitu. Jadi selama ini saya menuhankan ego saya. Mohon maaf iya Bu. Waduh, dia sadar juga, alhamdulillah. Ya. Maka saya pesen nih, kita umurnya udah pada rada senior, jadilah nenek yang bermanfaat dunia akhirat. Ada 5 ciri nenek bermanfaat dunia akhirat. Yang nenek-nenek ya, ini yang belum ya, calon nenek-nenek. 1, jangan terlalu lincah. Iya, jangan terlalu lincah. Ya kalau sendirian di rumah, kalau kelihatan cucu, kelihatan ini, jangan terlalu lincah. Nanti jatuh. Kalau bahasa orang Gelupangnya jangan terlalu lenje. Udah tahu nenek-nenek masih pakai legging bahaya. Orang pantas bisa. Iya bukan begitu juga Bu, nanti bukan. Maksudnya jangan terlalu kayak burung manokwari irian lah gitu. Karena cucu ngeliatin. Yang kedua, 74 surat Al-Furqan jadi wirid. Nenek yang bermanfaat dunia itu begitu. Ayat surat Al-Furqan 74 jadi wirid. Surat 2574. Surat 25 ayat 74. Apa itu? Wahai Tuhan kami, wahai Rob, apa? Nah, banyakin itu. Ditambah dengan tagnya begini doanya. Ya Allah, sehatkan kami sekeluarga lahir dan batin ya Allah. Sembuhkan kami sekeluarga dari segala penyakit dan gangguan jin ya Allah. Jadikanlah kami sekeluarga menjadi orang-orang yang ikhlas, takwa, tawakal, dan berserah diri. Jadikanlah anak-anak kami dan cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tambahannya, muliakanlah mereka, ya. Sukseskanlah mereka di dunia dan di akhirat. Ya. Kemudian yang paling penting, jodohkan anak cucu kami dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Jadi cucu juga didoakan. Ketiga, ciri nenek yang bermanfaat dunia dan akhirat itu, kita di doa. Banyak doa itu maksudnya. Doa itu. Yang ketiga adalah ikut dalam ibadah sosial. Ikut dalam ibadah sosial. Maksudnya ikut dalam kegiatan-kegiatan yang orang itu banyak, sehingga ibu bisa ketemu dengan yang seumuran, bisa ini, dan diniatkan ibadah. Itu pahalanya luar biasa. Kalau nggak salah kemarin di mana Penugar, jalan kemana kemarin?
yang ngasih, yang bukan yang ngasih yatim piatu ya, hanya ria kayak gitu mas. Karena Nabi bersabda apa? Ma'akhihi fi hajatihi ahabbu ilayya an a'taqiba hadal masjid syahra. Hadis saya riwayat Imam Muslim. Membersamai orang-orang yang dalam kesusahan, kata Nabi, lebih aku sukai dibandingkan a'taqiba hadal syahra, hadal masjid syahra, dibanding saya iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Pahalanya lebih hebat. Kita di kerja sosial tadi kan membersamai mereka, keperluan kepentingan mereka, orang-orang lemah, itu lebih berat, lebih besar pahalanya dari iktikafnya Nabi Muhammad. Baik buat iktikafnya kita Nabi Muhammad sebulan lagi. Jadi kemarin tuh udah dapat pahala itu. Kegiatan sosial selama masih bisa ya, masih bisa diikuti. Karena kalau ibadah mahdoh mah ya udah ahlinya ibu-ibu mah gitu. Yang keempat, seringlah berdua dengan suami yang sudah aki-aki itu dan sering terlihat anak cucu. Bingung Bu pilot, bingung nih. Maksudnya kalau datang ke cucu jangan sendirian, kalau perlu gandengan sama engkong Banario. Makanya saya pernah nulis quote pagi-pagi yang hikmah UG itu, nulis Bu Anzib. Ada Bu Anzib kan saya nulis tuh di quote itu. Jadi karena saya melihat Bu Anzib mau keluar nih, Pak Anzib buru-buru nyari sendal. Saya bilang sok sweet betul, luar biasa ini. Maka saya tulis itu waktu itu. Jadi sering dilihat oleh, karena Pak cucu bakal cerita ke teman-teman di sekolah, nenek gue mah sok sweet sama ngkong gue, ngkong teladan, pokoknya nenek teladan. Karena itu akan menginstal di alam bawah sadar anak cucu kita. Pertanyaan saya, ada nggak orang udah tua cerai? Misalnya Muhammad, saya kalau boleh nyebut ya, mudah-mudahan beliau orang baik, Pak Heri Kapri, subhanallah ya. Beliau berpisah dengan ibu Kamelia Malik. Ya, kita orang tidak tahu, ya mudah-mudahan beliau orang-orang baik semua. Tapi ini sebagai contoh, orang yang sudah berumur pun bisa. Maka yang tidak punya perbedaan yang amat sangat prinsip, pertahankan itu. Karena anak cucu akan melihat engkong neneknya sampai meninggal. Dan akan dikenang kakek nenek itu. Kalau kadang-kadang itu nenek kakek itu lebih sayang ke cucu daripada anak-anaknya yang udah gede-gede itu, cucu. Jadi buat ikatan emosi dengan anak cucu, tapi berdua terus. Mungkin itu hikmahnya kenapa ada istilah itu syukuran pernikahan ya, pernikahan emas, pernikahan apa lagi, tembaga ya, perak, tembaga, perunggu, aluminium, sampai apa. Itu penting juga momen-momen itu, karena anak cucu kita itu merecording nenek saya, engkong saya. Nah ini yang kelima, ini yang kelima. Bupati mau buru-buru begini. Nah yang kelima, semakin dikurangi umur biologisnya, maka semakin naik hubungan vertikalnya. Umur makin kurang, ketaatan makin naik maksudnya.
Ya, banyak ketaatan itu. Bularas mana? Nama ada? Salut sama Bularas saya. Iya, hari ada waktu sholat. Enggak, ada rumahnya di situ ada. Iya, maksudnya selalu ada sholat. Saya nggak tahu. Kalau saya melihatnya itu luar biasa menurut saya. Baik, sekarang kita masuk ke materi utama, itu hadis Riyadhus Shalihin. Sekarang hadis yang kelima. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan baca dulu. Warawahul Bukhari an Anasin radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna aqwaman khalfana bil madinati masalakna syibban wala wadiyan illa wahum ma'ana hasba tasabun ya udur. Saya pengen ada 1-2 orang baca biar berkah. Ada yang bersedia baca hadisnya? Enggak, hadisnya biar berkah. Iya. Oh iya, baik dulu kan. Bukan. Hadisnya. Iya. Arabnya. Iya. Allahu alaihi wasallam. Iya. Iya. Wadiyan. Iya, bagus. Dari kepala banyak tuh baca. Siapa lagi? Mbak Fitri. Bu Pilot. 5. Nggih. Bismillah dulu antum. Bismillah dulu. Ya. Warawahul Bukhari an-Nasi Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuka ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwama qalbana bil Madinah masalahna syibban wala wadiya illa wa ma'ana jabasahu hada samahul udur. Kalian baca? Baca. Ayah baca. Agak susah kalau hadis ya Ustaz. Ya, enggak baca. Iya. Asal.
Udur, ya. Kalau hadis itu bacanya nggak pakai tajwid nggak apa-apa, nggak pakai ikhfa izhar nggak apa-apa, karena hadis itu ucapannya Nabi. Ya. Pak Ustadz, kalau baca hadis Tidak pakai tajwid tidak apa-apa, karena ucapan Nabi. Pakai boleh pakai, nggak ada larangan. Sama kayak orang sholat jamak qashar, kalau 90 km kita pergi, silahkan ada paket dari Allah hadiah jamak sama qashar. Enggak, ya enggak apa-apa gitu. Nah, ada lagi namanya hadis qudsi. Kalau hadis qudsi redaksinya dari Allah, redaksinya dari Allah, tetapi melalui lisan Nabi Muhammad. Itu namanya hadis qudsi. Contohnya hadis qudsi apa? Man, siapa orang la yashbir ala bilai, tidak mau sabar atas ujianku, wala yashkur ala ni'ami, tidak mau bersyukur atas pemberianku, falyal tamis robban siwaya, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Nah, itu misalnya diskusi. Nah, kalau Quran itu dari teksnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui atau via malaikat Jibril. Nabi tidak intervensi, dari Allah semua, maka harus pakai tajwid. Kira begitu. Baik, hari kita pahami ya. Warawahul Bukhari. Jadi ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari. Bukhari itu sebetulnya nama daerah, namanya Bukhara. Itu masuk daerah antara Tajikistan dan Uzbekistan, daerah Rusia. Rusia itu kalau dari Cikokol Ngetan ada Bukhara. Ya. An Anas, dari sahabat Anas. Sahabat Anas. Siapa sahabat Anas itu? Pembantunya Rasul yang 10 tahun jadi pembantu Nabi. Nabi tidak pernah ngomong kok begitu sih, nggak pernah sekalipun. Aduh, Nabi Muhammad kayak apa ya orang? Pembantu 10 tahun, Nabi nggak pernah ngomong misalnya salah nuang, kok begitu sih, nggak pernah kayak gitu sekali. Berarti kayak apa Nabi Muhammad itu? Namanya sahabat Anas. Radhiyallahu, ya. Semoga Allah meridhoi, ya, pasti diridhoi, ya. Para sahabat semua pasti diridhoi. Ini bedanya kita dengan Syiah, ya. Karena ciri ahli sunnah wal jamaah ada 9, ingat tuh. Ibu kalau pernah dengar ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah itu apa sih? 9 kriterianya kita harus ngerti.
Kalau ada 9 kriteria ini berarti ahli sunnah wal jamaah. Apa itu ya? Tenang Madam, Belanda masih jauh. 9 itu cirinya satu, Allah Tuhannya. Iya, itu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Bu pilot pernah dengar kan istilah ahli sunnah wal jamaah? Iya kan? Iya, iya, bagus. Maka harus tahu dulu kriterianya kan. Satu, Allah Tuhan. Dua, Nabi Muhammad Nabi dan Rasul terakhirnya. Dua tuh. Tiga, Quran kitab sucinya. Empat, Ka'bah kiblatnya. Ka'bah kiblatnya. Itu Bu Willem ya benar ya? Nggak pangling saya. Ini bocah rajin sholat ini. Dari mana? Ini mana Tom? Assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum. Dan dia nggak berapa? Dan dia nggak mau sop di belakang, maunya sop di depan terus. Apa hadisnya sop? Khairus sufu lirijali, sebaik-baik sop bagi laki-laki awaluha paling depan, wasyarruha yang paling jelek, akhiruha paling belakang. Khairus sufu linisa, sebaik-baik sop bagi wanita, akhiruha di belakang. Wasyarruha yang buruk, awaluha di depan, kecuali ada tabir. Kalau ada tabir yang terbaik tetap di depan. Gitu. Oke, kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Yang ke-5 cirinya adalah rukun Islamnya 5. Ini ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya 5. Rukun Islam apa aja bunuh ke? Syahadat. Iya. Kalau rukun nikah? Rukun nikah? Mas kawin. Ada pasangan. Hah? Wali. Pak Ustaz. Wali dulu. Ada wali. Ada 2 saksi. Ada kedua mempelai. Ada ijab. Ada mahar. Udah lupa ya, begitu ya? Ustaz yang satu iman itu. Nanti Ustaz, nanti diperbaharui ya. Iya. Nanti diperbaharui ya, kan udah lama lupa. Nanti diperbaharui. Itu dia saya mau ngomong gitu sebetulnya tadinya. Makanya yang saya tes kan bunuh ke bukan yang lain. Oke, doain aja. Jaga sembung makan rebung nyambung bung gitu kan. Iya. Baik, tadi yang berapa? Yang ke-6 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu rukun imannya 6. Rukun imannya 6. Yang ke-7 ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menerima ijma ulama. Menerima ijma ulama. Ijma itu artinya kumpulan para ulama. Kalau di Indonesia ya MUI.
Jadi kalau dari fatwa MUI dia terima. Yang ke apa? Misalnya gini enggak? Fatwa ulama fatwa MUI. Iya. Misalnya apa? Bukan yang berkaitan misalnya menentukan puasa, hari raya, itu termasuk. Terus itu mah pemerintah tugasnya. Ini fatwa, misalnya fatwa MUI mengatakan LGBT haram, ya harus ikut. Gitu. Jangan nggak ikut, harus ikut. Karena itu ulama-ulama yang pintar-pintar luar biasa. Ya kita ikut. Itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Bu Ginting kayak ini sedih ada apa? Enggak. Kelihatannya sedih sedikit, agak sedih. Yang ke 9. Maksud saya itu. Ya. Maksud saya itu. Ke-8 itu menerima kias. Menerima kias. Kias itu analogi, persamaan, mempersamakan, itu kias. Misalnya gini. Di surat 5 Al-Maidah, coba ayat 3, ada yang buka boleh? Berarti bukan. Yang bunyinya begini. Innamal khomru, sesungguhnya khomer itu. Kemudian wal maisir, judi. Wal ansob, sesembahan, sesajen. Wal azlam, mengundi nasib. Al-Maidah deh, tapi ayatnya saya lupa. Dan puluh neng, ya, neng pinter. Iya, ya benar itu. Iya. Ada nggak? Sesungguhnya apa itu? Minuman keras. Berkorban untuk berhala. Ya. Bernasib dengan anak panah. Ya. Adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Setan. Jauhilah. Perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang pertama apa bunuh tadi? Minuman keras. Saya mau nanya, ada nggak ayat di Quran atau di hadis, misalnya begini, innal sabu-sabua, ada nggak? Nggak ada kan? Adanya inamal khomer dengan sabu-sabu ada titik temu. Apa titik temunya? Kullu muskirin, setiap yang memabukkan, khomer haram. Maka kias itu mempersamakan yang tidak ada di dalam Quran atau hadis, tapi substansinya, isinya sarwakene. Tahu sarwakene? Amam sambil mau. Jadi memabukkan sana. Itu namanya kias. Paham saya kan ya? Di Quran cuma adanya khomer. Tapi semua yang memabukkan itu khomer, walaupun namanya macam-macam. Itu kias. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menerima itu. Yang ke 9 ciri Ahlussunnah wal Jamaah itu memuliakan. Nah ini bedanya kita dengan Syiah, dengan aliran yang lain. Memuliakan semua sahabat Nabi. Nah itu Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Kalau orang Syiah itu mencaci Sayyidina Abu Bakar ya. Jadi semua sahabat mulia. Orang Syiah enggak, dipilih-pilih. Walaupun terjadi friksi di antara mereka, itu urusan Allah.
Kita pokoknya muliakan mereka. Apa contohnya friksi antara Bunda Aisyah dengan Imam Ali? Perang, namanya perang Jamal. Gara-garanya kan kemarin saya ceritakan sederhana, bukan gara-garanya, pemantik awalnya gitu. Jadi kan ceritanya Ibu Aisyah kan ketinggalan dalam satu momentum ya, ketinggalan rombongan Nabi. Iya, karena Ibu Aisyah memisahkan diri waktu itu. Mohon maaf, dia mau ada hajat, namanya wanita harus jauh. Udah jauh, terus cincinnya hilang. Ya, hanya setelah hajat selesai nyari cincin tuh lama, kagak ketemu. Begitu ke tempat Nabi dan para sahabat yang tempat markas itunya, lah udah kagak ada orang ini. Ya, lah kalau ibu mah nangis kali gitu ya, beberekan. Orang padang pasir. Ibu Aisyah iman yang hebat, ya bertawakal kepada Allah. Ternyata Allah takdirkan ada Sofwan bin Mu'attal, sahabat Nabi itu, dia juga punya keperluan pribadi sehingga dia memisahkan diri. Jalan tekluk tuh melihat ada bayangan. Subhanallah, terkaget-kaget Sofwan itu. Ibunda Aisyah, Masya Allah, kagetnya luar biasa. Ya tentu saja segera Sofwan ini mempersilahkan Bunda untuk menaiki onta. Cuman dilema, kalau bundanya naik terus ontanya disuruh pergi, ya Sofwan nggak tega, terhadap apa-apa. Lah kalau ontanya nedak bagaimana? Kalau dituntun, terapa kata orang? Pilihannya susah. Persis waktu kemarin Sabtu saya disuruh kuliah subuh. Saya kan disuruh kuliah subuh di perumahan Paradiso. Tahu nggak? Tahu. Mana? Ya, perbatasan Pamulang Buaran. Kan jauh banget tuh. Bloknya blok ujung I. Kan subuh sekarang jam 4 ya. Dari sini ke sono 1 jaman kurang lebih. Nah saya puyeng kepala saya. Aduh, pakai apa ini saya ke sono ya? Pakai mobil takut nyasar. Lah mau nanya sama siapa? Sama kuntilanak. Lah orang jam 3. Mau pakai motor saya kebayang dibegal. Lagi musim begal ini. Ya umpama kata, lah orang jam 3 sepi, lah ilok ada orang. Ya logika manusia saya begitu. Ya tapi kemudian logika iman masuk. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Saya harus ke sana, ini dakwah gitu. Hanya saya memutuskan mungkin karena Allah kasihan sama saya. Pakai mobil aja Bu Pro. Hanya saya pakai mobil. Ya alhamdulillah sih pakai mobil 1 jam sono jam 4 pas azan gitu. Ya, maksud itu namanya dilematis seperti dalam Sofwan tadi. Ibunda Aisyah suruh naik terus dibiarkan onta, repot, takut nyasar ontanya, dituntun apa kata orang-orang munafik. Akhirnya dilema itu beliau memutuskan saya tuntun aja. Betul kan? Begitu dituntun udah gempar itu sekota Madinah. Gosipnya lagi ibu-ibu sono, ibu Argentina kan kata psikolog perempuan itu harus ngomong sehari 24.000 kata. Makanya kalau ada lawan tandemnya sedap ngomong. Sayur asam cisau kalah lah kira-kira. Gempa luar biasa. Isinya fitnah semua. Semua kena, bayangkan. Para sahabat juga kena fitnah itu oleh orang-orang yang dihembuskan bahwa ada affair antara Ibunda Aisyah dengan Nabi. Tawakuf itu artinya ya tidak buru-buru menghukum. Ya Nabi kan wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun. Itu kan menunggu wahyu. Tapi Ibunda Aisyah Nabi bersikap berbeda.
Dunia seperti terbalik gitu. Sampai hampir 1 bulan tersiksa Bunda Aisyah itu. Sehingga kemudian beliau dibersihkan kembali oleh Allah. Ya. Nah, jadi ada dilema antara tadi sofwan antar malaikat, udah ternyata betul resikonya itu. Nah, sebelum ada wahyu turun membersihkan Bunda Aisyah, Nabi itu minta pendapat kepada sahabat. Ini kira-kira gimana ya saya begini. Nah, nanya ke sahabat Salman Al-Farisi, apa kata sahabat? Wahai Rasul, mana mungkinlah ibunda seperti itu. Gitu kan. Ke sahabat yang lain juga nanya, jawabannya giliran ke Imam Ali. Imam Ali ngomongnya nggak salah, sebenarnya beliau ngomong juga nggak salah, cuma beliau ngomong begini pakai logika. Ya Rasul, insya Allah wanita banyak lah. Kira-kira ngomong gitu doang, nggak ada niat untuk menjatuhkan martabat Ibunda Aisyah juga, enggak, cuma ingin menghibur Nabi saja. Karena Nabi agak gimana, nggak nyaman. Kedengeran sama Ibunda Aisyah ucapan Imam Ali itu. Maka ketika Sayyidina Utsman terbunuh, kemudian keluarga besar Bani Sayyidina Utsman itu menuntut kepada Imam Ali yang waktu itu diangkat menjadi khalifah, baru saja diangkat, untuk mencari pembunuhnya Sayyidina Utsman dulu. Imam Ali karena pandangannya luas berpendapat, kalau saya baru diangkat jadi khalifah, nyari pembunuhnya Utsman, ini bisa bikin lebih parah kisruhnya gitu. Karena beliau pandangannya luas gitu. Kalau ini kan pandangan aspirasi keluarga. Nah, Imam Ali tidak mengakomodir, tidak mencari pembunuhnya jadi Utsman. Konsolidasi pemerintahan dulu, maksudnya begitu. Akhirnya orang-orang munafik memprovokasi Bani Utsman ini, dan Ibunda Aisyah yang tinggal di Mekah diprovokasi juga. Ibu Aisyah ingat itu, ingat Imam Ali yang ngomongnya, ya menurut Bunda Aisyah mungkin kurang pas gitu ya. Ali ini kira-kira begitu, diprovokasi sama orang-orang munafik. Kemudian ada 2 sahabat yang lagi umroh, Zubair bin Awam dan yang satu yang saya lupa itu kemudian dalam pengertian bukan ke Bunda Aisyah, tapi ikut ya memahami suasana hatinya Bunda Aisyah kira-kira seperti. Akhirnya orang makin banyak simpati kepada Bunda Aisyah di sebagian bagian. Singkat cerita, punya 10.000 orang. Nama alinya ada di Kufah, Irak di sana. Maka pasukan ini Bunda Aisyah namanya pakai ontak beliau ya datang. Sebelumnya mungkin niatnya nggak mau perang sebelumnya, niatnya mau menyatakan ayo dong cari gitu. Tapi karena suasana masih babalian kata orang Sunda kemudian provokasi orang-orang munafik luar biasa, maka terjadilah peperangan antara Ibunda Aisyah dan Imam Ali. Tapi perang itu ya dimenangkan oleh Imam Ali, dan ketika kalah Ibunda Aisyah dimuliakannya luar biasa oleh Imam Ali, sampai Imam Ali mengatakan, siapa yang menyentuh Bunda Aisyah kupenggal ya. Hanya Imam Ali memulangkan Ibunda Aisyah ke Madinah. Hanya sampai akhir hayat Bunda Aisyah itu menjadi seorang ustazah yang luar biasa, menjadi ahli hadis, mengajar ilmu di Madinah itu. Nah, ini kan kalau kita pikirannya nggak jernih, seolah-olah ada kekurangan yang ada pada Bunda Aisyah Ali. Belum Muawiyah dengan Imam Ali. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak diperbolehkan menilai one by one pribadi-pribadi para sahabat. Semua sahabat mulia di mata Allah. Itu ciri ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya begitu. Nyambung gak sih nih? Syukur itu nyambung. Nah, itu ciri yang ke-9. Masih ada lagi ciri yang ke-10, ciri Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu memuliakan semua ulama yang hanif. Nah, ini penting nih, poin yang ke-10 nih. Mohon maaf ini. Ia memuliakan semua ulama yang hanif, yang lurus.
Nih, saya mau cerita dikit nih, boleh ya? Boleh. Bukan boleh nggak? Kan nggak tahu. Iya, datang sama suaminya ke rumah saya. Assalamualaikum. Suaminya nangis, bayangin. Kan lucu laki-laki nangis, mana dia tinggi besar, nangis. Ada apa bang? Saya bilang. Saya juga kaget. Tetangga saya, lu kok ngomong tetangga saya, harusnya ngomong ini. Harusnya jangan ngomong. Tapi kan nggak tahu ini. Iya, nggak boleh benar. Ada apa bang? Ustaz, nih bini saya ngajak besok saya cerai sidang katanya jangan. Saya bilang, le bocah udah 3, bocahnya udah 3, cerai, jangan main-main ini. Benar Ustaz, bini saya minta saya cerai. Saya tanya, Bu, benar Bu? Diem aja kan. Nah, saya tanya dong, emang apa masalahnya? Udah punya anak 3 cerai. Dalam hati saya, kalau belum mau cerai marin-marin baik, belum punya bocah, kan repot. Udah punya bocah 3 mah, bahasa Jelupangnya keluar dah. Hanya cerita tuh. Gini Ustaz, kan saya mah kayak Ustaz dah, Islamnya sama dah, kata gitu. Iya, Islam biasa dah. Ya, tapi istri saya sejak akrab dengan internet gitu, punya guru, ya, punya guru. Iya, ininya internet, wasilahnya ininya. Nah, terus, dia nyala-nyalain saya ustadznya. Apa tuh beragama abang kayak gitu? Gak sesuai sunnah gitu. Terus dia mau pakai cadar katanya. Terus lakinya suruh keluar kerja. Akhirnya kerja di apa ya? Pokoknya nggak setuju dah dia. Pokoknya keluar aja. Saya bingung Ustaz katanya. Nangis itu lagi. Maka saya bilang begini, Bu, kalau pengen masuk surga mah Bu, gampang banget perempuan. Saya bilang, gak usah susah-susah. 1, sholat ibu kerjain. 2, puasa Ramadan, syukur-syukur sama sunnahnya kerjain. 3, ibu tutup auratnya, gak usah pakai cadar juga nggak apa-apa, yang penting telapak tangan sama muka ketutup. Nah, yang 4, kalau punya rezeki tanah suci dah. Yang 5, nurut sama laki. Itu ibu mau surga mana aja dikasih Allah, mau susah-susah masih beragama. Saya bilang begitu. Tapi dia diem, emang orangnya pendiam kali ya. Jadi susah ngomong saya. Iya, sebenarnya dengar kali cuma. Hanya saya dari ginting nih mancing baik. Lama bener orang yang masih terginang pisan ini. Singkat cerita, jadi ceritanya ini bininya ini ikut aliran apa tahu dah. Emang kagak keluar ke rumah-rumah, ngejogrok di dalam rumah. Ini ngaji begini nih, nggak ada perempuan bepergian tadi. Waduh, pakai cadar. Tadinya mah nggak pakai jilbab malah. Cadar. Saya bilang apa ini, aliran apa? Nah, tapi mereka menganggapnya bahwa mereka lah katanya ahli sunnah wal jamaah. Dan saya pastikan dia nggak mau ngaji ke ustadz yang selain golongannya. Kalau itu yang terjadi, justru itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Sebab ahli sunnah wal jamaah tadi ciri ke-10 memuliakan, menghormati semua ulama, yang penting dia hanif, lurus. Jadi kita nggak boleh beda-bedain ngaji ke gurunya harus ini, harus ini. Nggak boleh. Semua ilmu punya Allah. Guru mah cuma jadi perantara doang. Ibu menyakiti guru, sama aja menyakiti gurunya guru, yaitu Rasulullah. Maka semua ulama itu dimuliakan. Kecuali ulama Balaka Cipur ya,
yang udah ketahuan misalnya yang nggak lempeng dah ya oke dah. Tapi selama ulama itu masih dikenal oleh masyarakat lempeng, harus hormati mereka. Jadi ngaji jangan milih-milih, jangan ke golongannya doang, apalagi nyala-nyalain orang. Enggak. Ya. Nah, dia yang begitu tuh, yang model begitu. Itu justru bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu menghormati semua orang. Sama. Ya kalau ada yang itu kasih tahu ya, Bu, maaf, nggak boleh begitu. Ya, hormati sih. Hah? Ya nggak tahu pokoknya lah saya namanya. Pokoknya ciri ahli sunnah wal jamaah yang benar mah menghormati semua ulama. Ya. Hah? Ya kali nggak tahu dah. Makanya saya pesan sama ibu man nih, mohon maaf ya, ngaji sama siapa aja deh ya. Ngaji sama Ustaz Hidayat cakep, ngaji sama Ustaz Abu Somad keren, ngaji sama Ustaz Salim Basalam cakep, semua ulama. Jangan di beda-beda. Karena itu justru bukan ahli sunnah, ngaku-ngaku doang berarti. Yasinan nggak boleh? Boleh yasinan. Itu yang berat. Nah, iya, yang suka nggak boleh itu berarti bukan ahli sunnah, boleh malah gitu. Walaupun dia mengakunya ahli sunnah. Karena Nabi nggak pernah ngajarin kayak gitu, barasan. Semua ilmu dari Allah semua. Kita jadi ustaz juga karena Allah punya Allah, ilmunya punya Allah. Kita. Ya, jadi itu ciri ahli sunnah ada berapa? 10 ya. Kalau ada ciri 10 itu berarti kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau begitu Muhammadiyah ahli sunnah wal jamaah, NU ahli sunnah wal jamaah, Al-Wasliyah ahli sunnah wal jamaah, Hidayatullah ahli sunnah wal jamaah, Dewan Dakwah ahli sunnah wal jamaah, Jamaah Tabligh ahli sunnah wal jamaah. Apalagi itu? Ya, yang bukan ahli sunnah wal jamaah, Lia Eden. Karena ajarannya tidak cocok dengan yang 10 tadi ajaran. Nyambung ini? Begitu. Ayah deh. Jadi kita timbulnya nanti tidak sombong semuanya. Kita semua lagi pula mohon maaf, emang surga sempit apa? Surga itu ya Allah ibu, lah kitanya aja nih nanti ibu nanti di surga itu tingginya salah situ diroan 60 hasta 30 meter. Orang Islam sekarang jumlahnya 2.200.000.000. Ya kalau masuk Islam, masuk surga semua. Lah kan surganya kudu lega. Maksudnya begini, jangan suka nyala-nyalain orang lah kayak surga sempit baik. Lu surga lega bener. Itu maksudnya. Malah ngobrol sama kucing. Senang bunuh gaya. Jelas ini? Baik. Jadi itu ciri al-sunnah. Kita lanjutkan materi kita. Apa kata sahabat Anas? Anas radhiyallahu anhu. Kalau anhu berarti bapaknya bukan sahabat. Ya, tapi kalau radhiyallahu anhuma ada maknya berarti dianya sahabat, bapaknya sahabat. Contoh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma karena bapaknya Umar bin Khattab sahabat juga. Kalau bapaknya enggak sahabat anhu aja. Anha kalau perempuan mah anha pakainya ha. Ya. Kalau anhu itu berarti bapaknya belum muslim atau tidak sah. Kayak Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu
Huma, karena bapaknya Abdullah bin Abbas ya Abbas. Abdullah mah nama aslinya. Jadi Abdullahnya sahabat, Abbasnya itu maksudnya. Ini walaupun sepele kan ini, kalau ya gak tahu ya gak tahu kan gitu ya. Kalau tahu mah oh begitu ya. Oh iya. Qala berkata. Jadi yang ngomong sahabat Anas ya. Roja'na, roja'at surajata roja'na, roja'tu roja'tuna, roja'na. Apa roja'? Ibu kan ada istilah rujuk, kan? At-talaqu marratain, cerai ada dua. Pertama adalah at-talaqur roj'i, cerai roj'i, cerai yang boleh kembali dengan masa tunggu, ya, yang bisa boleh pulang duluan. Tolak roj'i masa tunggunya berapa? 3 bulan. Pinter, 3 bulan. Jadi cerai rujuk itu dia mengatakan secerai kamu. Kemudian istrinya pulang ke rumah emaknya 3 bulan masa tunggu. Tapi baru 3 hari suaminya WA, mama hujan geledek. Berarti udah suami istri lagi. Iya, udah jadi suami istri lagi, rujuk. Oh ya belum rujuk. Kalau jawabannya begitu belum. Tapi kalau jawabannya, ayo dah, nah. Jadi nggak batal. Hah? Apanya batal? Kan dibilang udah cerai. Iya udah cerai. Enggak, Talak 1. Kan nunggu 3 bulan nih. Baru 3 hari saya bilang listrik mati, hujan geledek, lakinya WA tadi. Mama, hujan geledek gini. Itu bahasa isyarat. Kalau kayak kata bininya eng, berarti sudah suami istri lagi tuh. Tapi kalau udah 3 bulan, lakinya kagak ngomong, kagak, badan juga nggak deketin, 3 bulan, bablas wes kawin lagi. Harus ada akad nikah lagi. Tapi kagak bikin undangan. Nanti orang keder, kawin lagi orang. Tetap rukun nikahnya harus ini. Itu talak bain. Nah, kalau itu namanya talak bain. Kalau talak 3, talak bain itu harus dinikahi orang namanya muhallil. Tapi tidak boleh by design, tidak boleh direkayasa. Iya, misalnya namanya bilang sama Bang Miun sini, lu nikahin bini saya ya, tapi nanti jangan lama-lama, 2 hari aja dah, tapi lu ceraiin lagi, jangan dia apa-apain. Gak boleh begitu, gak sah. Hah? Kok ibu kesohon? Maksudnya harus natural, Bu Haji, harus natural. Bu Haji udah enggak? Udah paham belum? Harus natural, alamiah. Ya emang harus maksudnya nikah alamiah sama orang lain gitu. Cerai ya emang karena faktor apa kayak gitu. Hah? Bukan settingan. Ada kesempatan untuk balik lagi sama suami yang lama kan? Iya, gimana? Iya udah apa wis baris. Enggak ada baru lagi gimana sih? Ya salah lakinya yang pertama itu. Apa dicerain? Emang tuh laki payah. Udah. Si Miun ini
Jadi roja'na artinya apa? Kalau di lempengan begitu rame. Roja'na maksudnya nanya nadomir lil jam'in, kami pulang. Roja'na itu artinya kami pulang, kami balik, itu maksudnya. Dari mana? Min, dari. Ghuswah, peperangan. Perang itu bahasa Arabnya ada 3, ada harbun, ada ma'rakatun, ada ghuswah. Kalau yang kemarin di Astana Bandung itu yang meninggal bagaimana? Iya, itu gimana? Itu meninggalnya bagaimana? Yang itu bom bunuh diri, itu status matinya gimana? Bunuh diri, bagus. Berarti itu udah mati. Karena syaratnya mati syahid itu 3. Syaratnya mati syahid 3. 1, musuhnya harus orang kafir. Musuhnya harus orang. Polisi emang kafir nggak? Bukan. Berarti udah salah. Yang kedua, syaratnya mati syahid itu medannya harus medan ghuswah, medan perang, baru nanti bisa syahid. Yang ketiga, ada fatwa ulama, maksudnya yang mengatakan sekarang kita perang gitu. Ada yang di Bandung kemarin bukan mati syahid, ya, mati bunuh diri. Mati bunuh diri resikonya apa? Ada di hadis Muslim. Fayu'adzibullahu qati'un nafsahu bi'alati. Orang mati dulu itu nanti di neraka kerjanya membunuh diri juga dengan alat yang digunakan untuk bunuh diri tadi. Oh, dia menembak, nanti di neraka kerjanya nembakin palanya terus. Hah? Yang mana? Iya. Salah memahami agama, salah gurunya juga. Tapi orang kayak gini sebenarnya jumlahnya sedikit, ya. Nah, ada 22 orang mati syahid. Salah satunya adalah al-ummu waladat sobiyaha, ibu yang melahirkan anak. Tapi itu syahidnya syahid akhirat. Ada 22 orang mati syahid. Nanti lain waktu saya sampaikan. Bunuh kerja berapa? 45. Berarti mau cukur dong. Ya sudah kalau gitu. Iya, ntar terusin ntar. Nanti kita terusin ya. Ya belum. Ya belum.